Informasi suara bersama. Tak kenal maka tak kebal. Karena sayang kamu, bersih-bersih dulu. Vaksinasi COVID-19 secara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus COVID-19. Vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi COVID-19 tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga melindungi mereka yang belum bisa divaksin seperti bayi, anak-anak, atau orang dengan penyakit tertentu. Vaksinasi COVID-19 diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Bagi warga Kabupaten Blitar, vaksinasi COVID-19 dapat didapatkan secara gratis di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Meskipun sesudah divaksinasi, 5M tetap harus diterapkan bersama. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan. Selamat datang di kenormalan baru. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Informasi suara bersama. 87,6 Radio Persada FM, media, informasi, dan hiburan keluarga Anda. Mitra Persada, terima kasih Anda pagi hari ini masih bersama kami di program Informasi Suara Persada. Dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya Mitra Persada, setiap hari Rabu jam 10 pagi bersama teman-teman dari Dinas Kesehatan kita akan membahas persoalan-persoalan terutama terkait dengan kesehatan masyarakat. Dan Mitra Persada, hari ini kita akan membahas terkait dengan protokol pelaksanaan posyandu balita ya di era pandemi. Jadi pandemi COVID-19 ini tentu juga mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Tidak terkecuali ya layanan pemantauan kesehatan di pos pelayanan terpadu atau posyandu. Jadi banyak posyandu ya tutup sejak awal masa pandemi Mitra Persada, sehingga tentu ini juga cukup menghambat pemantauan perkembangan balita dan juga program pencegahan stunting. Nah, meski demikian beberapa kegiatan seperti mungkin imunisasi dan lain-lain ini juga terus dilakukan melalui kerjasama dengan petugas kesehatan ataupun bidan. Nah, di wilayah Kabupaten Blitar sendiri untuk kegiatan posyandu ini seperti apa? Apakah sudah dimulai kembali atau bagaimana? Sudah hadir Mitra Persada di Radio Persada FM. Saya sapa terlebih dahulu ada Ibu Yuli Susilowati ST MMkes, Kasih Promosi Kesehatan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yuli Susilowati. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Osa. Oke, sehat ya Bu Yuli ya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Sehat luar biasa, perjalanan jauh sekali kelihatannya capek ya Bu ya? Iya. Oke, jadi sekarang memang semuanya serba era baru. Kalau salah satu grup band slang itu menyebutnya era kenormalan cinta. Nah, jadi kita yang membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan baru. Ini bukan demi apa-apa, ini demi cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke.
Bu Juli Susilawati ini sebagai kasih promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu ke masyarakat sebenarnya untuk tugas fungsi sendiri dari bagian promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar itu seperti apa saja tugasnya? Bu Juli silakan. Iya. Terima kasih Mas Sosa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Kebetulan kami di bagian promosi kesehatan. Jadi kalau di promosi kesehatan judulnya saja sudah promosi Mas Promosi, Sosa. oke. Ya, jadi setiap kali ada event, setiap kali ada momen tertentu atau hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan Ya. itu kami yang berada di depan Yeah. gitu. Jadi mempromosikan, jadi seperti layaknya barang-barang dagangan, Betul. sebaik apapun produknya kalau promosinya kurang bagus Yeah. katanya nggak Yeah. akan dikenal oleh Oke. masyarakat begitu. Betul. Begitulah tugas kami Mas Sosa di Dinas Kesehatan. Oke, artinya sebagai kalau di perdagangan itu sebagai marketingnya ya Bu Yuli ya. Iya. Jadi tugasnya yang paling duluan di depan dulu. Nanti kalau nanti biasanya kalau acaranya sukses, nah ini baru nanti bisa dibilang wah memang istilahnya juga bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau kurang sukses, nah nanti biasanya banyak ini ya, banyak Sudah kritik. biasa. Sudah biasa. Oke, baik. Ini yang saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan Posyandu Balita di era pandemi COVID-19 di Kabupaten Blitar ini sudah berjalan atau sementara masih vakum, Bu Yuli? Iya, terima kasih. Ini karena ya kita dituntut, kita tidak boleh hanya konsen di satu sisi saja, yaitu di penanganan COVID. Betul. Di sisi lain kita juga perlu penanganan balita. Jadi bagaimana kita mengetahui tumbuh kembangnya, salah satunya melalui posyandu. Sehingga kita mencoba untuk seiring dan sejalan. Di sisi lain kita tetap harus melaksanakan pencegahan COVID-19. Betul. Di sisi lain kita juga tetap harus mengawasi tumbuh kembangnya balita supaya tidak menuju ke stunting. Betul, Sehingga betul. di posyandu di Kabupaten Blitar yang jumlahnya tidak sedikit, Mas Sosa, ada 1.470. Ribuan ya. Ya, di 22 kecamatan. Siap, ya. itu kita mencoba ada aturan-aturan sehingga boleh tetap buka ketika di wilayah posyandu tersebut zonanya hijau. Oke. Artinya, Kuning nggak bisa Bu, kuning? Nggak boleh. Kuning nggak boleh. Nggak boleh, harus hijau. hijau. Artinya Oke. nol. Di sana di wilayah posyandu itu tidak ada kasus. Oke. Begitu. Itu Oke. baru boleh buka. Nah, mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan yang waktunya imunisasi. Imunisasi, Nah, betul. itu ketika tutup, khusus yang waktunya imunisasi dan yang bermasalah dengan status gizinya, ini kita buat janji temu. Artinya kita bisa membuat janji dengan sasaran supaya hadir di layanan kesehatan. Oke. Gitu. Jadi untuk program imunisasi masih berjalan ya. Ya, ya. Sementara kalau posyandunya ini tergantung wilayah zonasinya zonasi apa. Ya, ya. Kalau masih kuning, ini belum bisa, apalagi oranye dan juga merah, apalagi Ya, ya. belum bisa dilaksanakan. Harus hijau, tidak Harus boleh hijau. ditawar maksud saya yang Oke, ini. Baik. Untuk wilayah Kabupaten Blitar sendiri sejauh ini untuk pelaksanaan posyandu yang sudah berjalan sampai hari ini di mana saja? Atau belum ada? Ada. Ada ya, Bu, ya? Kebetulan kami sudah merekap untuk bulan Juni itu dari 1.470 yang buka pada bulan Juni, Mas Osa, karena bulan Juli kita belum bisa Update ya? ngupdate karena selesai Masih berjalan. posyandu itu biasanya tanggal 20 Ya, selesainya. ya, betul. Sehingga kami update terkininya tanggal bulan Juni itu 1.332 Oke. posyandu yang buka. 1.332. 32. Oke, artinya kalau berdasarkan presentase hampir 80% Iya. lebih ya, Bu ya. Iya, iya. Oke. Sejauh ini sebenarnya yang menjadi kendala sendiri untuk pelaksanaan posyandu itu apa saja sih, Bu? Mungkin kendala-kendala teknis atau mungkin kendala-kendala yang sering ditemui apa saja, Bu Yuli? Baik, kalau sebelum kita bicara sebelum pandemi ini rata-rata pengunjung posyandu itu hadir ketika anaknya waktunya imunisasi Oke. atau
waktunya dapat vitamin A. Nah, ini yang menjadi kendala sehingga kita berjuang bagaimana sasaran itu mau hadir tatkala tidak waktunya vaksin atau waktunya vitamin A saja, sehingga diharapkan setiap bulan mau hadir ke posyandu. Nah, itu tantangannya. Tantangan sebelum. Sebelum pandemi. Nah, yang sekarang ini lebih berat ditambahi lagi Mas Osa. Kita harus mengundang. Jadi kalau dulu itu kita bisa lewat musola, lewat kelompok yasinan, diumumkan bahwa besok waktunya buka posyandu di rumah A atau di mana gitu. Kalau sekarang kita harus membuat undangan. Kenapa undangan? Karena itu nanti diharapkan supaya tidak ada kerumunan. Dalam setengah jam itu kita hanya mengundang 5 orang. 5 orang saja. Selesai 5 orang, urutan undangan yang berikutnya, begitu. Artinya ada di dalam undangan itu ada tercantum jamnya seperti itu ya. Misalnya untuk Ibu A dan juga anak A ini hadirnya misalnya jam 10 seperti itu. Jadi ada istilahnya ada pembatasan seperti itu. Dan diharapkan itu bisa on time ya Mas Osa. Nanti diundang jam 10, datangnya jam 11. Ketemu dengan sasaran yang jadwal jam 11. Nah, ini yang kendala kami di lapangan seperti itu. Itu yang paling sering ditemui. Saya juga punya anak kecil ya, kebetulan usianya juga usia balita. Bu Juli ini sedikit berbagi sharing saja. Jadi kalau istri saya dan anak saya itu biasanya dibikinkan grup di WA Bu, biasanya seperti itu. Itu juga mungkin jadi salah satu solusi juga ya mungkin ya. Jadi dibikinkan grup WA sama petugas posyandu. Jadi sebelum ada kegiatan posyandu malam harinya itu di-share atau beberapa hari sebelumnya di-share tanggal sekian nanti bisa datang ke posyandu untuk mengikuti kegiatan posyandu. Itu juga salah satu solusi juga. Mungkin seperti itu ya Bu Yuli ya. Tanggapannya seperti apa dengan misalnya terobosan-terobosan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan masyarakat, terutama petugasnya, seperti itu bagaimana Bu Yuli? Alhamdulillah jalan, alhamdulillah bisa jalan dengan baik ya. Yang masih terkendala itu Mas Osa, karena saya diundang jam 7 itu masih repot, datangnya jam 10. Iya, seperti itu sehingga memang. ketemu dengan sasaran yang berikutnya gitu. Jadi yang saya harapkan bagi mereka yang dapat undangan mohon bisa tepat waktu sehingga kerumunan tidak terjadi. Ini mengurangi kendala permasalahan kami yang ada di wilayah. Oke, tadi disampaikan sama Bu Yuli sejauh ini di Kabupaten Blitar ada 1.332 yang sudah beroperasi, yang sudah buka ya Bu, 1.332. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri ini juga langsung melakukan istilahnya petugas pemantau untuk situasi terus juga penerapan protokol kesehatan. Ya, apakah ada juga dari Dinas Kesehatan? Ada, tapi mohon maaf kami tidak bisa setiap waktu berkunjung, hanya kita sampling saja. Kunjungan kami ini sifatnya sidak, jadi apakah benar teman-teman melakukan sesuai dengan prokes yang protokol yang kita anjurkan, begitu. Jadi tidak pernah ngabari ke teman-teman di wilayah, dan itu mohon maaf tidak bisa kami lakukan setiap hari. Nanti situasional di sini ketika kita ada waktu kita berkunjung ke sana, begitu Mas Osa. Baik, Mitra Persada, saya masih bersama dengan Ibu Yuli Susilowati ST, MMkes, Kasih Promosi Kesehatan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi ya Bu Yuli, terutama terkait dengan pedoman dari sebelum pelayanan, setelah pelayanan, atau ketika pelayanan itu harusnya bagaimana. Nah, baik itu dari petugas posyandu dan juga dari masyarakat itu sendiri itu harus bagaimana, etikanya seperti apa. Nanti kita Persada, dan saya juga mengundang Anda yang di rumah ingin bergabung bersama kami, silakan di 081233000233 atau di 803488. Tak kenal maka tak kebal. Karena sayang kamu bersih-bersih dulu. Vaksinasi COVID-19 secara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus COVID-19. Vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis.
secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi COVID-19 tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga melindungi mereka yang belum bisa divaksin seperti bayi, anak-anak, atau orang dengan penyakit tertentu. Vaksinasi COVID-19 diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Bagi warga Kabupaten Blitar, vaksinasi COVID-19 dapat didapatkan secara gratis di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Meskipun sesudah divaksinasi, 5M tetap harus diterapkan bersama. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan. Selamat datang di kenormalan baru. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Informasi suara bersama. 87,6 Radio Persada FM, media, informasi dan hiburan keluarga Anda. Terima kasih Mitra Persada, pagi hari ini atau jelang siang hari ini Anda masih menyimak program Informasi Suara Persada. Dan saya masih bersama dengan Ibu Yuli Susilowati, Kasih Promosi Kesehatan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Dan saat ini kita masih membahas terkait dengan pelaksanaan Posyandu Balita di era pandemi. Tadi disampaikan Bu Yuli yang Mitra Persada di Kabupaten Blitar, ini memang sudah ada sekitar 1.332 posyandu yang kembali beroperasi atau kembali dilaksanakan. Mengingat untuk wilayah Kabupaten Blitar, untuk angka penularan COVID-19 ini juga angkanya fluktuatif ya, Mitra Persada, naik turun, sehingga pemerintah pun ini juga terus melakukan sinergi tentunya agar pelaksanaan kegiatan posyandu ini pun juga bisa berjalan dengan optimal, dan juga yang terpenting yang harus kita garis bawahi, tidak ada penularan klaster posyandu, seperti itu harapannya. Baik, Bu Yuli, tadi sudah disampaikan untuk syarat posyandu harus buka atau beroperasi, syaratnya memang harus wilayah tersebut adalah zona hijau, 0 penularan COVID-19. Dan juga beberapa tantangan-tantangan pun juga sudah disampaikan. Nah, sekarang kalau sudah berjalan kegiatan posyandu, pedoman mulai dari sebelum pelayanan, terus juga ketika sedang berada di posyandu dan juga setelah pelayanan, ini panduannya seperti apa, Bu Yuli? Mungkin bisa disampaikan, monggo. Ya, terima kasih. Ini perlu disampaikan ya, boleh buka posyandu dengan syarat zona hijau. Zona hijau. Dan itu masih ada harusnya lagi aturannya, Mas Osang. Ya. Jadi ketika sebelum pelayanan ini bagi petugas sendiri yang jelas harus kondisi sehat. Kondisinya harus sehat ya. Jadi petugasnya itu harus sehat, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, memakai baju bersih yang dipakai hari itu. Artinya tidak bekas baju yang kemarin sore atau bagaimana, begitu Mas Osa. Jadi dipakai hari itu. Maksimal petugas yang boleh hadir di layanan posyandu itu hanya 2 orang. Dan menyiapkan alat pelayanan serta imunisasi sesuai dengan SOP dan melakukan pelayanan saat itu. Nah, itu bagi petugas sebelum layanan posyandu. Sebelumnya, ya, bagi kader sendiri juga ada aturannya, Mas Osa. Jadi juga harus memakai baju lengan panjang yang bersih pada saat itu, baju hari itu, tidak bekas yang kemarin. Bukan harus baru loh, Mas Osa ya. Ini artinya bersih lah minimal bersih, ya, yang dipakai hari itu. Tidak boleh
sisa kemarin Ya. habis yasinan mungkin, nah begitu, nggih. Terus 1 jam sebelum pelayanan ini harus melakukan penyemprotan di area posyandu. Nah ini diharapkan kader bersama petugas gugus tugas desa ini Ya. bisa melakukan desinfektan di sana. Dan diharapkan juga kondisinya sehat serta umurnya, Mas Osa. Jadi kalau kadernya sudah di atas 50 tahun di era pandemi ini diharapkan yang hadir yang muda Yang dulu. muda-muda dulu aja. Iya. Oke. Jadi diharapkan kondisi sehat dengan umurnya yang Betul. yang tidak lewat dari Oke. 50 tahun dan wajib menggunakan masker juga. Cuci tangan nggak boleh ketinggalan dan itu membawa daftar sasaran ini yang penting. Ya, Jadi untuk ya. mengetahui berapa jumlah sasaran dan harus dimasukkan register nanti, kader harus membawa daftar sasaran itu. Oke, sasaran maksimal untuk kegiatan posyandu maksimal berapa sasaran, Bu Yuli? Itu disesuaikan tadi yang waktunya vaksin kita Oh, gitu. ya, Ya, yang ya. waktunya vaksin berapa tergantung. itu ya. Jadi Oke. antara posyandu satu dengan yang lainnya ini tidak sama. Oke. nggih, nggih. Pedomannya tidak sama. Ini kondisional juga Ya, ya, Bu nggih, Yuli ya. nggih. Terus berikutnya ada aturan juga bagi pengunjung. Kalau tadi ada petugas, ada kadernya. Nah, ini pengunjungnya. Artinya sasaran posyandu itu yang hadir juga harus kondisi sehat. Betul. Kalau misalkan tidak sehat, lebih baik tidak usah hadir di posyandu. Wajib menggunakan masker juga Ya. dan ini memakai baju yang bersih. Mencuci tangan dan membawa buku KIA. Nah, ini bagi pembedanya antara kader dan pengunjung. Kalau Oke, sasaran kalau, ya. iya. Seperti itu, Mas Osa, itu Ya, ya. kegiatan sebelum. Artinya setelah sebelum, karena kita di posyandu itu punya kegiatan yang namanya H-1, H-1, oke. hari H+1. Itu pedoman sebelum pelayanan Ya, ada. H-min itu artinya sebelum tadi. Nah, ketika pelayanan itu kami sebut hari H dan setelahnya itu H+1. Oke. Nah, kita hari H-nya itu petugas harus menggunakan APD level 2. Oke, Jadi APD level 2 itu seperti gaun itu bagaimana? yang pakai gaun Aduh. itu. Ya, jadi Kayak tidak jas sampai itu ya, Bu? ya, nggih, Oh, pakai oke. kayak jas lab itu. Ya, itu oke. gaun itu level 2 Level yang 2. seperti itu. Nggih, ini wajib pakai itu. Baik Mencu- petugas dan juga kader ya, Bu ya? Ya, petugas kader Oke. menggunakan itu. Terus pada saat layanan juga harus menjaga jarak dan mengisi buku pelayanan. Baik, Nah, ini baik. tugasnya untuk petugas. Yang berikutnya untuk kader juga begitu, mengukur suhu tubuh Ya. sasaran. Jadi sebelum masuk itu sasaran memang harus Cek ditermogan suhu dulu tubuh, oke. ya di luaran sana sebelum masuk ke area posyandu. Ketika suhunya 37,5, ini diharapkan untuk istirahat sejenak. Oke. Jadi tidak diizinkan masuk ke area posyandu. Ditunggu barang 5 sampai 10 menit. Ya. Kalau dievaluasi ulang Tetap, suhunya misalnya. tetap, maka dimohon pulang oke. atau langsung ke puskesmas. Langsung ke begitu, puskesmas nggih. saja, Jadi tidak ya. tidak ke posyandu. Jangan dipaksakan seperti itu ya, Bu nggih. ya. Dan kader juga wajib pakai masker. Ya, ya. Berikutnya PMT. Kalau dulu itu bisa kita makan bersama-sama, Mas Betul, Oza, betul, di- ya, ya. supaya anak-anak itu seneng Ya, gitu dengan anak-anak teman-teman. kumpul sama teman-temannya, bisa minum susu gitu ya, Bu ya. Kalau sekarang Heeh. PMT tetap, tapi ini Dibawa pulang dibungkus ya. dan dibawa pulang. Take away ya, istilahnya kalau bahasa teman-teman. Gaulnya, ya. Oke. Nggih, yang berikutnya alat pencatatan penimbangan itu dipastikan masing-masing hanya dipegang oleh satu orang. Oke. Jadi misalkan bagian penimbangan ya satu Harus orang itu, fokus itu ya aja. tidak gonta-ganti. Oke, misalnya kalau gitu. orang tua atau sasarannya ikut ini nggak boleh ya, Bu ya? Pegang-pegang paling bantu anaknya supaya bantu nggak aja. jatuh seperti Oke, apa. Tapi betul, kalau betul. untuk yang nimbang-nimbangnya biar kadernya petugas sendiri, kader. ya, Ya. nggih. Oke, siap. Membantu itu. Yang berikutnya bagi pengunjung juga harus mengikuti aturan, jadi wajib menggunakan masker juga. Namanya tercantum dalam daftar sasaran. Nah, Oke. ini yang sering kita kesulitan. Kesulitan, Mas Oza, betul, nggih. betul. Kadang-kadang itu tadi diundang jam 7, datang jam datangnya 10, jam berapa, ya. gitu. Yang diundang jam 10, datang jam 8 karena saya keburu kemana. Nah, seperti itu, nggih. Ya. Terus sebelum masuk ke area juga harus siap cuci tangan. Dan berikutnya setelah selesai dilakukan kegiatan itu bagi yang imunisasi
ini tunggu di luar selama 30 menit untuk mengetahui bagaimananya. Kalau memang sudah aman, dipersilahkan langsung pulang. Itu pada hari H. Pada hari H-nya. Jadi sudah tidak ada lagi di posyandu mainan dan sebagainya. Kalau dulu kita upayakan ada mainan, kita interaksi dengan teman dan sebagainya. Kalau saya ingat dulu pasti di beberapa tempat posyandu itu ada semacam kayak badut-badutan itu juga ya Bu, itu sebagai salah satu daya tarik agar anak-anak orang tua mau datang. Terus sekarang karena memang kondisinya seperti ini ya Bu ya, harus paham, harus dimaklumi seperti itu. Jadi orang tua harus aktif untuk mengasuh anaknya di rumah masing-masing. Nah itu tadi H-, H+. Nah sekarang hari H dan sekarang hari H plusnya Mas Osa. H plusnya itu setelah posyandu. Setelah posyandu layanan pulang, jadi petugas itu juga harus merapikan alat-alatnya itu dan didesinfektan, melepas dan membuang APD, menggunakan masker kembali. Nah, jadi seperti itu. Harapannya sampai rumah ini mau mandi keramas ini Mas Osa. Mandi keramas ini ya. Jadi memang terpapar, supaya tidak terpapar bisa untuk mencegah COVID. Jadi aturan memang dibuat seperti itu. Betul. Dan bagi kader juga sama, melakukan kembali penyemprotan. Kalau tadi awal penyemprotan, ini setelah selesai layanan juga harus penyemprotan kembali. Tetap memakai masker, cuci tangan, dan alat pencatatan itu disteril juga. Disterilkan juga. Ditempatkan yang aman supaya untuk bulan depan bisa digunakan kembali. Itu mulai H-1 terus juga hari H dan juga H+. Nah, ini pedoman yang mungkin bisa kita terapkan, terutama bukan hanya untuk petugas dan juga kader saja, tapi juga orang tua, terus juga anak-anak sendiri. Ini bagaimana untuk diperhatikan agar tidak tertular ya COVID-19. Baik, Bu Yuli, saya potong sejenak tadi terkait dengan petugas dari Dinas Kesehatan ini juga istilahnya melakukan sidak-sidak ke posyandu. Sejauh ini apakah ada temuan misalnya kader nggak pakai masker, atau mungkin ada temuan petugasnya istilahnya itu juga sering maskernya bawa tapi dipakai di dagu, nah misalnya seperti itu. Nah ini mungkin bagaimana Bu Yuli menyikapi hal tersebut? Kalau awal-awal dulu ya Mas Osa. Sering ya? Awal-awal dulu tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang teman-teman itu sudah sadar bahwa masker itu memang salah satu kebutuhan kita. Kalau dulu kita larinya jar-jaran lipstik ya Mas, karena sekarang kita jar-jaran masker. Bagaimana masker yang nyaman dipakai dan sehat. Betul. Jadi artinya memang sosialisasi ke teman-teman, petugas, kader ini juga tidak pernah ada hentinya ya, seperti itu ya Bu. Baik, tadi sudah disampaikan pedoman sebelum pelayanan posyandu. Untuk ketika pelayanan ini juga bagaimana untuk prosedur-prosedur atau aturan-aturannya bagaimana Bu Yuli? Jadi semua yang sudah diundang tadi kita layani. Supaya tumbuh kembangnya bisa terpantau ya. Jadi pada saat pelayanan pun yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana petugas, bagaimana kader. Nah ini bagi pengunjungnya ini juga wajib menggunakan masker. Tidak hanya petugas dan kader yang wajib, sekali lagi pengunjung juga wajib menggunakan masker dan cuci tangan. Kalau perlu Mas Osa, kemanapun kita harus bawa hand sanitizer. Itu. Jadi ada kebiasaan yang sangat baik ya Bu ya. Kita tidak hanya berharap orang tuanya, tapi balitanya sejak dini dilatih. Jadi kemanapun pergi diupayakan bawa hand sanitizer supaya nanti sebentar kita lajari anak-anak ini untuk selalu cuci tangan gitu, dan membawa kembali buku KIA-nya. Nah, ini kadang-kadang buku KIA-nya itu juga ditinggal di layanan posyandu yang alasannya kalau biar dibawa, enak ya. Kalau dibawa pulang nanti takut bulan depan lupa. Atau di rumah dibuat mainan anak-anaknya. Nah, ini yang tidak boleh, karena apapun itu buku KIA itu
isinya bermanfaat, data, ya bermanfaat banget. Harapannya kenapa dibawa pulang supaya bisa dipelajari oleh orang tuanya. Baik. Jadi kalau ditinggal di posyandu itu sayang Mas Osa. Jadi Iya. tidak ada yang baca. Nggak ada yang baca. Betul. Orang tuanya justru kurang paham bagaimana cara pengasuhan anak, bagaimana ketika anak sakit, padahal di situ pedomannya luas. Ya, saya juga sering baca sih Bu, karena saya juga orang tua. Alhamdulillah Ibu ya. Suami siaga, bapak siaga Mas Osa. Saya yang baca itu biasanya adalah pemenuhan gizi anak, terus juga bagaimana sih mencari tahu perkembangan anak itu dari periode berikutnya itu seperti apa. Saya juga alhamdulillah sih Bu. Alhamdulillah. Ya pernah sih baca 1-2 kali lah ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Yuli Susilowati ST MKes, kasih promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Mitra Pesada, kita masih membahas terkait dengan pelayanan posyandu balita di era pandemi COVID-19. Tak kenal maka tak kebal. Karena sayang kamu bersih-bersih dulu. Vaksinasi COVID-19 secara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus COVID-19. Vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi COVID-19 tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga melindungi mereka yang belum bisa divaksin seperti bayi, anak-anak, atau orang dengan penyakit tertentu. Vaksinasi COVID-19 diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Bagi warga Kabupaten Blitar, vaksinasi COVID-19 dapat didapatkan secara gratis di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Meskipun sesudah divaksinasi, 5M tetap harus diterapkan bersama. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan. Selamat datang di kenormalan baru. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Hei, tahu nggak? Tirta Agung Motor sekarang buka di depan kantor desa Tlogo dengan tempat yang lebih nyaman dan bersih serta dengan fasilitas lengkap. Dapatkan harga khusus untuk Beat Series cukup uang muka Rp400.000. Tirta Agung Motor, dealer terlaris dan terpercaya. Tirta Agung Motor ada juga di Malang, Gempol, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Lamongan, NTT, Denpasar, dan Muntilan. Misal harga dan pelayanan Tirto gak ada duanya, lainnya lewat. Tirto Agung Motor Ludoyo, telepon 0342 443 888. Informasi suara bersama. 87,6 Radio Persada FM, media, informasi dan hiburan keluarga Anda. Mitra Persada, terima kasih. Pagi hari ini atau jelang siang hari ini Anda masih menyimak program Informasi Suara Persada, dan saya masih bersama dengan Ibu Yuli Susilowati, kasih promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Baik, tadi sudah banyak ya disampaikan, terutama terkait dengan pedoman dari sebelum, ketika, dan juga setelah pelayanan posyandu, atau tadi menyebutnya adalah mulai H-1, terus juga pada saat hari H dan juga H+. Itu harus kita paham secara bersama pedomannya itu seperti apa. Baik,
Bu Yuli, mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat kalau dulu ya Bu ya. Mungkin ketika posyandu itu biasanya dilakukan di salah satu rumah warga, biasanya kan seperti itu di dalam rumah. Tapi sekarang di era kenormalan baru ini, apakah kegiatan posyandu itu juga harus di dalam rumah atau mungkin bisa di luar rumah atau bagaimana? Prosedurnya bagaimana Bu Yuli? Yeah. Tetap di rumah tersebut, Tetap tapi di kalau rumah? dulu di dalam, Mhm. nah sekarang di teras. Oh, di teras, cuman pindah Iya, pindah tempat. aja Iya, sih ya. pindah tempat. Harapannya kita tidak udara itu tidak Hanya itu vakum, aja itu ya? Ya, di ruangan kita mencoba untuk outdoor. Nah, gitu. Jadi Oke. sekarang bedanya di sana, Mas Usa. Cuma dipindah di Iya. teras saja. Iya, iya. Oke. Dan untuk misalnya untuk alat-alat kebersihan, misalnya untuk alat cuci tangan, itu juga yang menyediakan itu siapa Bu? Mungkin Desa. pihak desa ya Bu ya. Desa, iya. Harus ada ya Bu di setiap Iya. posyandu ya. Iya. Mhm. Kalau tidak ada, mungkin adakah mungkin sanksi dari dinas kesehatan atau bagaimana, atau dari gugus tugas di tingkat desa, apakah juga membantu dalam pelaksanaan posyandu ini? Ya, kalau dari Dinkes itu menyarankan karena itu salah satu cara untuk pencegahan, maka tidak boleh tidak ada di posyandu. Oke. Salah satunya memang termogan. Kalau termogan itu disiapkan dari kami karena itu termasuk alat kesehatan. Alat kesehatan, Jadi betul. kalau alat kesehatan itu ranahnya kesehatan yang pengadaan, tapi kalau seperti timbangan, sarana cuci tangan, seperti itu, alhamdulillah desa sudah Oke. peduli. Sangat peduli. Jadi desa itu sudah ketika syaratnya harus begini, Pak Lurah, begini, Iya, begini, iya, begini, iya. itu alhamdulillah sudah dipenuhi. Oke, alhamdulillah sejauh ini Iya. bisa berjalan dengan optimal seperti Iya. itu. Oke, mungkin pertanyaan juga dari masyarakat, terutama dari para sasaran atau orang tua ya Bu Yuli. Iya. Mungkin pertanyaannya bagaimana sih agar orang tua atau sasaran ini bisa mengenalkan protokol kesehatan kepada buah hatinya untuk anak-anaknya yang usianya kan rata-rata kan usia-usia balita kan di bawah 5 tahun ya Bu ya, Iya, betul ya? iya. Di bawah 5 tahun bagaimana sih agar memberikan edukasi tapi anak-anak itu tidak bingung. Nah, ini bagaimana untuk pemahamannya, Iya. Bu Yuli? Simpel aja Mas Simpel, Asa sebetulnya. Anak-anak itu kan peniru sebetulnya, peniru. Ketika orang tuanya itu kemana-mana kok pakai masker. Nah itu tanpa dikabari, tanpa dikasih tahu, saya yakin anak-anaknya mesti Pakai otomatis ya. mesti bertanya, Ha-ha. ada apa? Ada apa sih? Nah, paling tidak bertanya atau pingin juga melakukan. Maka Betul. sebagai orang tua, karena sebagai contoh itu guru sekaligus guru, maka ya kemanapun pergi tolong menggunakan masker supaya Iya, anaknya otomatis terpicu untuk menggunakan. Demikian juga dengan hand sanitizer. Iya. Kalau orang tuanya kemana-mana membawa hand sanitizer dan dipraktekkan, saya yakin anak-anaknya juga akan terbiasa nantinya ke Baik, sana. oke. Nggak oke. suka diajak jalan-jalan saat ini, saya pikir juga anak-anak suka di rumah diberi mainan, itu juga nggak pengen ngajak keluar. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan Mas Ustaz. seperti itu ya Bu Iya. ya. Oke, jadi sebenarnya cukup simpel, Ya. kita berikan contoh kebiasaan yang baik, insya Allah anak-anak pun ini juga akan menirukan perilaku orang tuanya ya, Ya, seperti itu iya. ya Bu Yuli. Baik, waktu kita sudah mepet di jam 11 Bu. Tidak terasa mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan kepada masyarakat atau himbauan-himbauan kepada masyarakat, terutama terkait dengan pelaksanaan posyandu di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Monggo Bu Yuli yang ingin disampaikan untuk masyarakat terakhir sebagai statement closing kita. Iya. Terima kasih pada warga Kabupaten Blitar yang pada saat ini memiliki balita. Jangan lupa tetap harus hadir ke posyandu Ya. sesuai dengan undangan yang disiapkan. Oke. Warga Kabupaten Blitar harus tetap setia mematuhi protokol kesehatan. Berapapun M-nya, Mas. Jadi apakah itu 6 5M, M apa 6M, 5? Iya. 7M. Berapapun M-nya itu adalah wujud ikhtiar kita Oke. untuk mencegah COVID, dan Ya. jangan lupa vaksin. Vaksin, oke. Ya, kalau sudah vaksin tetap harus protokol kesehatan. Siap, Itu siap. yang bisa saya sampaikan, Mas Nggih, Sosa. Mohon nggih. maaf, nggih. Terima Ya. kasih. Baik,
terima kasih juga Ibu Yuli Susilowati STM MKes, kasih promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Saya paham karena mungkin kita juga sering ngobrol sama teman-teman petugas kesehatan. Bu Yuli ini pasti juga capek juga ya Bu ya, selain menangani soal masalah kesehatan masyarakat, tapi juga mungkin fokus juga di program pemerintah vaksin 19 ini juga pasti juga berkecimpung di dalam situ. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Saya doakan teman-teman petugas kesehatan termasuk Dinas Kesehatan ini juga semuanya selalu sehat dan juga selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Blitar. Terima kasih Bu Yuli sudah hadir di Radio Persada FM. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi, nyambung lagi untuk ngobrol ya Bu Yuli ya. Oke. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi